Halo semua, kembali lagi di review gawai. Dan kemarin waktu saya bongkar-bongkar lemari, nggak sengaja nemu sebuah TWS dari Lenovo yang nyempil. Dan kayaknya banyak juga dari kalian yang pada komentar buat review TWS ini. Langsung aja deh ya, biar nggak kelamaan. Karena TWS ini juga udah kelamaan di lemari. Nggak di review-review. Mari kita mulai reviewnya. Oke, ini dia ThinkPlus LiveWatch LP1, sebuah TWS dari Lenovo yang punya garis desain yang terbilang mirip dengan Lenovo LP40 series. Di dalam boxnya terdapat buds beserta charging case-nya, buku manual, serta kabel charging USB Type-C. Terdapat dua pilihan warna dari TWS ini, yaitu warna hitam dan yang kami review ini berwarna putih dengan finishing glossy. Secara garis desain, memang LP1 ini tergolong mirip dengan desain dari LP40 series. Dari mulai charging case hingga buds-nya juga. Ya bisa bilang mirip-mirip dengan AirPods juga lah ya. Di bagian depan terdapat tulisan ThinkPlus ditemani dengan satu buah LED indikator baterai charging case-nya. Di bagian belakang terdapat tulisan ThinkPlus, serta di bagian bawah terdapat port charging USB Type-C. Kemudian untuk buds-nya punya tipe half ear dengan garis desain yang mirip-mirip juga dengan LP40 series. Hanya saja untuk posisi housing-nya ini mengarah lurus ke depan sejajar dengan tangkai dari buds-nya. Sementara di LP40, posisi housing-nya agak sedikit miring. Desainnya juga minimalis aja, cuma ada tulisan Lenovo di tiap tangkai buds-nya. Serta ada pemanis aksen hitam yang seperti speaker ini, tapi ya sekedar ala-ala aja, nggak bolong ini. Untuk sebuah TWS dengan harga di bawah 100.000, menurut saya TWS ini punya build quality yang cukup baik. Charging case-nya berasa solid, finishingnya juga tergolong rapi. Terutama pada bagian buds-nya dan nozzle-nya ini, finishingnya juga rapi. Nggak ada bagian-bagian yang masih tajam sehingga cukup nyaman ketika digunakan. Walaupun dari segi desain terkesan minimalis dan standar aja, tapi untungnya build quality-nya juga cukup baik. Overall dari segi kenyamanan, saya nggak ada masalah ya. Selama pemakaian, saya ngerasa fine-fine aja. Untuk spek singkatnya, Lenovo LP1 ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3, kodek AAC dan SBC, single driver 13 mm. Sementara untuk baterai buds-nya punya kapasitas sebesar 30 mAh dengan playtime 4 hingga 5 jam. Untuk baterai case-nya punya kapasitas sebesar 230 mAh. Kemudian untuk fiturnya ya sama seperti desainnya juga ya, minimalis. Dalam artian nggak ada fitur-fitur tambahan seperti gaming mode dan lain-lain. Ya wajar lah ya untuk harga di bawah 100 ribuan. Dan untuk proteksinya ataupun IP ratingnya juga saya nggak nemuin informasinya. Anggap aja nggak ada ratingnya. Dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk touch controlnya ini juga termasuk lengkap, tapi komennya agak sedikit berbeda dengan komen TWS-TWS dari Lenovo yang biasanya. Untuk play pause, tap 2 kali di buds kanan atau kiri. Untuk volume up, tekan dan tahan selama 2 detik di buds kanan. Sebaliknya, untuk volume down, tekan dan tahan selama 2 detik di buds kiri. Tap 3 kali di buds kiri untuk next, sebaliknya tap 3 kali di buds kanan untuk previous. Kemudian untuk angkat dan tutup telepon, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Untuk reject, tekan dan tahan selama 2 detik pada buds kanan atau kiri. Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, boleh dong di-subscribe dulu. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau gadget, audio, wearables, dan seputar teknologi lainnya. Masuk ke bagian sound quality-nya. Gimana ya? Kayaknya untuk bagian ini saya langsung to the point aja ya. Selain punya desain yang sama dengan LP40 series, ternyata untuk karakter suaranya ya juga 11-12 juga dengan LP40 series. ThinkPlus LP1 ini punya karakter suara yang lebih mengarah ke bright. Di frekuensi low-nya seperti biasa ya, nggak banyak detail yang bisa didapatkan. Kalau kalian berharap di sini bassnya lebih baik daripada LP40 series lainnya, kalian skip aja deh. Karena ya emang di frekuensi low-nya ini berasa kayak flat aja gitu, nggak ada yang spesial. Lanjut di frekuensi mid-nya, kalau saya rasain sih bagian ini yang paling mendominasi dari yang lain. Vokalnya berasa ngeboost dan karakternya juga sedikit airy. Di beberapa lagu dengan tone vokal yang cukup tinggi, saya juga kerasa agak kurang enak di telinga ya, agak sedikit nusuk lah istilahnya.
pusing jadinya. Lanjut ke frekuensi high-nya, di sini untuk treble-nya juga berasa agak kebus, sama seperti vokalnya juga. Kalau buat dengerin lagu dengan karakter treble yang tinggi ya menurut saya kurang enak juga di telinga. Jadi sebisa mungkin menghindari lagu dengan karakter suara dan vokal ataupun treble yang tinggi pada TWS ini. Diajak buat nonton film, streaming ataupun browsing masih fine-fine aja. Kalau menurut saya, TWS ini akan cocok dipakai buat dengerin podcast ataupun audiobook. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek, tes 1, 2, 3. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Think Plus LP1 ini. Ya, seperti biasa lah ya, seperti khasnya TWS Lenovo lainnya, suara robotnya ini masih terdengar sangat jelas dan untuk kualitasnya ya coba kalian dengarkan sendiri aja lah ya. Dan untuk posisi mic-nya, ini ada di baut sebelah kanan. Kalau saya dekat seperti ini, suaranya akan terasa lebih better lah, lebih baik. Nah, kalau saya dekatkan yang kiri, lihat nggak begitu ada perubahan suara ya dari versi sebelumnya. Nah, gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review ThinkPlus LP1 ini. Overall ya kalau dari segi suara, saya masih bisa katakan ini 11-12 dengan LP40 series. Dari segi harga juga under 100 ribuan, sesuai dengan apa yang diberikan sih. Nggak expect banyak dari TWS ini. Ada harga, ada kualitas. Ya buat kalian yang masih penasaran atau pengen beli, ya monggo. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini nggak cocok di kami, tapi cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi, kembali lagi ya, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Terima kasih udah nonton reviewnya, like videonya jika kalian suka, share ke teman kalian jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai, out.